Baik, kita lanjutkan. Tadi terakhir kita sudah menemukan ya artikel submission-nya di sini, kemudian author guideline-nya juga ada, kemudian artikel template juga ada. Jadi jurnal bereputasi pasti dia punya template dan author guideline-nya jelas. Nah, sebelum Anda submit, pastikan artikel Anda itu harus disesuaikan dulu dengan template-nya dan juga disesuaikan dengan author guidelines-nya. Intinya apa yang diinginkan jurnal tersebut kita mencoba untuk memenuhi saja ya teman-teman. Jadi biasanya di author guideline ini ada pengaturan penulisannya mengenai ukuran kertas, kemudian margin, kemudian harus 1 kolom atau 2 kolom, kemudian ada maksimal berapa kata di abstrak, di pendahuluan, dan setiap jurnal ini memang tidak bisa disamakan ya teman-teman. Jadi memang berbeda-beda. Jadi kita memang mau tidak mau, kalau kita sudah ingin submit di dengan tujuan tertentu ya kita harus memenuhi apa yang sudah diatur di jurnal itu. Nah, di sini ada juga pengaturan seperti halnya dicetak miring untuk istilah-istilah semacam itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah penulisan referensinya menggunakan APA atau mungkin IEEE itu Anda bisa atur ya. Kalau misalnya Anda menggunakan Mendeley, saya rasa ketika Anda berpindah dari satu jurnal ke jurnal yang lain, ya mungkin karena reject atau something yang nggak jelas, akhirnya Anda move ke jurnal yang lain, itu akan sangat mudah sekali untuk mengedit yang namanya referensi ini. Kalau Anda manual, pasti repot karena jurnal yang satu dengan yang lain itu belum tentu formatnya sama. Tetapi kalau Anda menggunakan Mendeley, cukup diganti saja, itu akan automatically dia akan tersetting sesuai dengan format yang Anda pilih. Jadi di sini banyak sekali kayak misalnya Anda menuliskan tabel itu seperti apa, menuliskan kutipan dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya disesuaikan dengan template ya pastinya ya. Nah, template ini biasanya dia bentuknya MS Word. Jadi disesuaikan saja ya dengan yang sudah diatur oleh jurnal yang Anda tuju. Nah, terakhir kali ketika jurnal itu sudah disetting dan sudah dilakukan proofread juga, nah maka Anda saatnya untuk artikel submission. Tapi biasanya untuk submit itu Anda harus register dulu. Kecuali kalau Anda sudah pernah mensubmit di jurnal ini, berarti Anda sudah punya akun. Nah, jadi perlu dipahami dulu ya untuk sebelum submit Anda pastikan Anda melakukan registrasi dulu. Nanti Anda akan biasanya akan mendapatkan akun yang mana Anda bisa login, dia username sama password ini Anda harus memasukkan di sini apa. Nah, cuman kadangkala jurnal itu ada yang submissionnya hanya melalui email. Nah, contohnya mungkin di jurnal yang pernah saya publish ya di sini. Nah, di sini dia tidak perlu mendaftar, tetapi di jurnal Flakna ini dia langsung meng-email ke editornya. Nah, jadi di sini ada ini ya, di bagian atas ini ada keterangan kalau paper Anda itu harus ditulis dengan bahasa Inggris, kemudian Anda harus menyertakan reviewer dan lain-lain. Jadi memang berbeda-beda ya teman-teman, jurnal yang satu dengan yang lain itu khasnya sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan submisinya by system seperti ini, ada juga yang menggunakan email. Nah, apapun itu, intinya yang terpenting adalah scope Anda itu masuk ke dalam bahasan yang ditetapkan oleh jurnal ini. Jadi jurnal itu biasanya ada aim and scope ya, atau semacam tema, atau kadang-kala dia punya tema khusus di dalam sebuah edisinya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kiranya untuk mencari jurnal melalui Simago, semoga ini bisa membantu teman-teman ya.